Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Subang, Jawa Barat, Komisi 8 DPR RI pastikan kelancaran program penanggulangan bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. Keterbatasan pemerintah daerah mengakibatkan penanganan bencana berjalan lamban. Anggota Komisi 8 DPR RI Ikomang Koheri mengatakan usulan alokasi anggaran penanggulangan bencana sebesar 2% dari APBN maupun APBD diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Menurut Komang, dengan anggaran yang minim, banyak daerah rawan bencana hanya mampu membiayai operasional BPBD. Meski saat ini terdapat dana siap pakai, Komisi 8 menilai perlu ada pendekatan mitigasi bencana. Hari ini kan kita di Kabupaten Subang ya. Kami beserta rombongan Komisi 8 datang ke sini dalam kaitan bahwa di sini ada terjadi bencana yang sangat dahsyat ya dan berulang kali yang konon katanya karena ada dampak dari proyek Batimbang itu yang pelabuhan itu. Anggota Komisi 8 DPR RI Ida Syahidah menekankan peningkatan anggaran menjadi suatu keharusan. Mengingat karakteristik geologis Indonesia yang rawan bencana, nantinya alokasi anggaran kebencanaan dilakukan sesuai peta rawan bencana di setiap daerah. Itu kan memang sedang dalam revisi undang-undang itu ya, revisi undang-undang sedang dibahas. Nah, insya Allah itu bisa terrealisasi karena memang anggaran itu sangat dibutuhkan oleh seluruh kabupaten, kota, provinsi yang ada di Indonesia. Dari Kabupaten Subang, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kebangkitan sektor pariwisata didorong jadi jalan alternatif akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Bali baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mendukung upaya pemerintah dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Untuk itu Fatan meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis menghidupkan kembali pariwisata di tanah air yang sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Skema-skema kredit pariwisata, kemudian skema-skema bagaimana seluruh KL didorong untuk bikin event-event untuk pariwisata, karena memang pariwisata itu jalan cepat untuk recovery ekonomi, karena impaknya luar biasa sekali dari turisme, hotel, makanan, transportasi, jumlah tenaga kerja yang diserap. Jadi dengan pariwisata kita kita tingkatkan, maka itu otomatis akan recovery nasional akan tercapai gitu. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati berharap Bank Indonesia, OJK, Himpunan Bank Milik Negara, dan BUMN Asuransi dapat menstimulus roda perekonomian masyarakat di Bali. Perlu koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan untuk segera membuka kembali rute penerbangan domestik dan internasional. Terutama Bali ini kan hidupnya dari sektor wisata. Sedangkan kita tahu bahwa selama pandemi ini memukul semua sektor, terutama sektor wisata ya. Karena memang dalam kondisi pandemi ini banyak negara juga melockdown dirinya. Kita perlu memikirkan alternatif bagaimana bisa membangkitkan ekonomi Bali. Dari Kabupaten Badung, Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Aziz Syamsuddin menjelaskan bahwa fokus pemerintah saat ini yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, di mana IPM tidak dapat meningkat jika riset dan development tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menurutnya, langkah Presiden dalam hal ini sangat tepat, di mana hampir secara keseluruhan negara di dunia sedang berlomba dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan melakukan riset dan development. Peleburan ini dan tinggal Bapak Presiden menunjuk menterinya siapa kan itu. Dan siapa figurnya? Nah tentu itu kewenangan dari Bapak Presiden. Tentu Bapak Presiden dan Bapak Wapres punya pertimbangan. Siapa yang figur yang cocok di situ. Aziz Syamsuddin menegaskan,
Penunjukan menteri yang akan memimpin kementerian baru hasil peleburan ini merupakan hak prerogatif Presiden. Kendati demikian, Aziz berharap Presiden memilih dengan bijak dan tepat agar program kerja yang diharapkan dapat tercapai sepenuhnya. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia tidak akan bisa meningkat kalau riset dan development-nya tidak berjalan. Dan ini perlu exercise dari waktu ke waktu dan perlu orang yang mempunyai fokus dan punya pengalaman jam terbang cukup untuk menduduki posisi nanti kementerian tersebut. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran untuk memperbaiki proses uji kompetensi dokter yang lebih profesional dan modern. Ditemui usai rapat pleno bersama para pakar di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balek DPR RI Willy Aditya mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan dokter merupakan suatu upaya untuk memperbaiki proses uji kompetensi dan kualitas akreditasi fakultas kedokteran sehingga perguruan tinggi ke depannya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dokter atau tenaga kesehatan di seluruh daerah. Di tengah situasi pandemi ini kita membutuhkan banyak kehadiran tenaga medis khususnya dokter. Nah, dengan proses ketersediaan dokter yang ada, tapi ada jebakan di sana, yaitu uji kompetensi. Yang itu diselenggarakan oleh Dikti sejauh ini, namanya uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Itu jadi kendala. Nah, itu yang kemudian menjadi pintu masuk kita melakukan revisi. Yang kedua adalah bagaimana kualitas dan akreditasi dari universitas-universitas yang ada. Willy menambahkan permasalahan rendahnya dedikasi dan pengabdian para dokter ke daerah 3T disebabkan oleh tingkatnya kesejahteraan yang tidak merata serta minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki wilayah pedesaan. Banyak dokter-dokter kenapa tidak mau ditempatkan di daerah-daerah terpencil, terluar, terdepan karena kesejahteraannya. Itu yang kemudian kita mau atur di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 ini. Ajib dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Balek DPR RI, dorong revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013. Setelah jeda berikut ini. Komisi 2 mengapresiasi pelayanan publik di Kalimantan Tengah. Meskipun dirasa belum maksimal, saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mewujudkan visi misi Kalimantan Tengah yang bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis dalam melayani masyarakat. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal meminta pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus meningkatkan pelayanan publik karena masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Secara umum, pengaduan masyarakat ada sebanyak 845 dilaporkan tadi secara tertulis oleh tim, dan itu diadukan kepada Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah. Dan itu sebagian besarnya adalah menyangkut dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak provinsi dan kabupaten. Anggota Tim Komisi 2 DPR RI Nur Hayati mengatakan, secara umum pelayanan publik di Kalimantan Tengah sudah mencapai kepuasan. Hanya saja perlu ditingkatkan lagi pelayanan di semua bidang, sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik harus lebih disederhanakan. Masyarakat Kalimantan Tengah tadi yang dipaparkan sudah mencapai kepuasan sebetulnya. Kepuasannya tinggi tetapi belum maksimal, belum optimal. Jadi saya rasa Kalimantan Tengah harus mempunyai strategi baru untuk meningkatkan pelayanan publiknya. Komisi 2 berharap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dari Kalimantan Tengah, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Melalui percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan, Komisi 7 DPR RI mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 sebesar 25%. Perubahan energi fosil menjadi EBT dapat menekan perubahan iklim, ramah lingkungan, dan meningkatkan devisa negara. Ditemui saat menerima audiensi Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Baru Terbarukan atau ADP-MET di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid mengatakan, pemerintah daerah perlu diberikan kesempatan mengelola ladang-ladang minyak, gas bumi, dan sumber energi terbarukan. Saat ini daerah penghasil migas dan EBT belum mendapat manfaat dari penambangan yang dilakukan. Terutama daerah penghasil ini kan diperlakukan kurang adil, ya baik dari sisi pembagian maupun dari sisi afirmasi pendekatan-pendekatan secara undang-undang maupun secara kebijakan oleh pemerintah. Kita akan mendorong itu supaya memang antara daerah penghasil dengan apa yang mereka terima, feedback yang mereka terima itu seimbang lah. Abdul Wahid meyakini jika komitmen anggaran dan kebijakan pemerintah pusat fokus pada pengembangan EBT, target 28% penggunaan energi terbarukan pada tahun 2025 akan tercapai. Kalau pemerintah serius sebenarnya bisa, ya. Apa sih pertanyaannya bisa? Bagaimana potensinya? Ya potensinya besar ya. Yang saya bilang tadi itu adalah ada limbah pabrik kelapa sawit yang selama ini nggak diakses oleh pemerintah dan mereka ingin akses di PLN juga susah. Hilman Hidayat dan Zia, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong penguatan lembaga kejaksaan melalui revisi Undang-Undang Kejaksaan dengan mengakomodasi masukan dari masyarakat. Ditemui usai jadi pembicara dalam forum legislasi di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta belum lama ini, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan, perubahan paradigma penegakan hukum tidak semata dalam hal penegakan saja, melainkan dengan pendekatan keadilan yang restoratif menjadi poin penting dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan. Dengan begitu, penyelesaian permasalahan pidana ringan di masyarakat dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan kearifan lokal atau musyawarah antar masyarakat. Di kepalanya itu diajarin sejak masuk duduk di bangku sekolah jaksanya, bagaimana menuntut dan menghukum. Itu terus. Hari ini kita membuktikan enggak lagi. Karena jika kau terus menghukum hal-hal yang bukan karena hati nuranimu, misalnya kakek Samirin, nenek Mina, maka kehilangan akal sehat kita ini. Seolah-olah jadi robot penyelenggara menjalankan undang-undang. Hinca memahami kekhawatiran masyarakat terhadap dampak negatif keadilan restoratif. Ia menilai keadilan restoratif juga dapat menekan penyalahgunaan wewenang oleh oknum jaksa. Oleh karena itu, Hinca menekankan pentingnya pengawasan langsung Jaksa Agung Muda bidang peradilan umum. Bagi masyarakat kecil yang mencari keadilan, ini adalah keadilan yang sesungguhnya diberikan negara kepada rakyat Indonesia setelah 75 tahun merdeka. Baru ini. Sebaliknya, restoratif justice bisa membuat jaksa-jaksa nakal tergelincir. Helmi dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Tim kunjungan kerja spesifik Panja RUU Praktik Psikologi menjaring aspirasi dari pelaku profesi, akademisi UGM dan sejumlah universitas di Provinsi Yogyakarta guna menggali masukan dan inventarisasi masalah terkait RUU Praktik Psikologi. Sebagai inisiatif DPR, RUU ini memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada lembaga psikologi, perguruan tinggi, lembaga sertifikasi, hingga organisasi di bidang psikologi dalam menjalankan praktik psikologi klinis. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifah Amaliah mengatakan,
Rancangan undang-undang ini memberi kepastian hukum bagi profesi psikolog agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Menurut Ledia, legalitas praktik psikologi profesi yang beraneka ragam belum diatur secara detail dalam undang-undang sebelumnya, sehingga rawan terjadi benturan atau kerancuan antar pelaku profesi di bidang psikologi. Meskipun sudah ada di Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa psikolog praktek, psikolog klinis praktek, ada pengaturannya di bawah Undang-Undang Kesehatan, tapi kita nggak boleh lupa ada psikolog lain. Nah tadi yang industri organisasi maupun yang pendidikan, bagaimana mereka berpraktek, karena kan nanti akan sangat berkaitan erat dengan tumbuh kembang anak Indonesia misalnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menilai perlu kehati-hatian dalam pembahasannya, karena banyak aturan hukum yang saling beririsan di antara bidang ilmu psikologi. Di bidang organisasi, industri, urusannya dengan industri. Pendidikan, urusannya dengan kependidikan itu sendiri. Jadi banyak sekali irisan-irisan yang menurut saya kita harus cari dulu, kita gali lebih jauh lagi. Dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres soal Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ditemui usai menggelar rapat bersama Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek Bambang Brojonegoro di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta baru-baru ini, Andi Yuliani mengatakan, posisi BRIN belum mendapat kepastian hukum dari pemerintah sehingga kedudukannya hingga saat ini masih belum jelas. Pasal dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sisnas Iptek adalah penelitian, pendidikan, penelitian, pengkajian, penerapan A dilakukan oleh perguruan tinggi, B oleh lembaga peneliti. Saya khawatir inovasi, invention di negara kita ini akan berjalan di tempat karena tidak terjadi satu kesatuan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI Sartono. Menurutnya, BRIN belum bisa mengintegrasikan pengembangan riset yang masih ada di sejumlah kementerian dan lembaga. Sartono menyampaikan BRIN seharusnya tidak memiliki kepentingan politik, karena lembaga tersebut dibuat untuk kepentingan inovasi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara lain. Bahwa harus secepatnya BRIN ini dapat direalisasikan, ya, lembaga ristek dan inovasi yang memang kita perlukan untuk bangsa ini, untuk kemajuan bangsa ini ke depannya, dan itu sebagai start awal, ya, sebagai landasan, ya, pondasi untuk mengejar ketertinggalan di dalam dunia ristek dan inovasi. Habibi dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menggelar diskusi dengan Rektor dan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya Malang dalam rangka mencari masukan terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang praktik psikologi. Ditemui saat melakukan rapat bersama Rektor Universitas Brawijaya Malang, Ketua Komisi 10 DPR RI Haji Saiful Huda mengatakan, Komisi 10 DPR RI meminta masukan, pandangan, dan opini terkait rancangan undang-undang tentang praktik psikologi sebelum nanti ditetapkan menjadi undang-undang. Karena kita ingin RUU ini melampaui berbagai masalah yang selama ini ada. Nah, karena itu kami ingin menghimpun sebanyak-banyaknya pandangan, opini, masukan dari berbagai pihak supaya RUU ini komprehensif sebelum nanti ditetapkan menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan, tujuan pembahasan rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi ini agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Karena sebelumnya itu ada profesi psikologi yang sudah diakomodasi di Undang-Undang Kesehatan dan Kesehatan Jiwa. Ini bagaimana supaya undang-undang ini tidak berbenturan dengan undang-undang itu, tetapi juga tidak meninggalkan sama sekali, tidak bisa. Jadi kita harus mengakomodasi semua, itu nanti disinkronisasi. Satu tentang kelembagaan, kemudian yang kedua tentang pendidikan. Dari Malang, Jawa Timur, Angga Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.